Halo teman-teman, balik lagi di channel gua. Balik lagi bersama gua juga ya. Karena fundamental itu nggak pernah bohong. Karena fundamental itu kan ada di saham. Saham yang bagus, perusahaan yang bagus, fundamental bagus. Dan tentu setiap fundamental itu ada harganya. Nah, kita lanjutkan mencari dan menganalisa, kemudian memprediksi. Dan tentunya kalau bagus fundamentalnya, harganya murah, kita beli gitu. Jadi gue mengingatkan buat teman-teman yang baru pemula, beli itu yang kalian tahu, beli di harga murah, jual di harga mahal. Jangan sampai kebalik, beli di harga mahal, jual di harga murah. Itu kebalik ya. Karena tujuan kita untung, maka kita beli perusahaan yang untung, bukan yang rugi. Kali ini ada saham Arna, ya, dengan kode Arna. Kita lihat dia bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang industri keramik. Nah, logikanya, rumah mana dan gedung mana yang nggak pakai keramik gitu. Keramik, porselen gitu ya. Sekarang semua rumah di kampung, di kota maupun yang tradisional pasti ada yang pakai keramik. Meskipun memang kalau yang rumah panggung itu nggak pakai. Tapi mustahil lah di mana-mana sekarang nggak pakai keramik. Pasti pakai keramik. Apalagi ini udah berstandar nasional tentunya ya. Ya iyalah, udah TBK gitu kan. Udah pasti terjamin kualitasnya. Nah, sekarang kita lihat sekilas terkait fundamentalnya. Pertama, aset dan hutang, kemudian modal. Nih, kalau kita lihat nih dari awal 2015 asetnya 1,4 triliun. Kemudian 2021 atau 6 tahun kemudian itu 2 kali lipatnya, ya, 2,2 triliun gitu. Jadi secara umum di grafik meningkat terus, nilai bukunya yang garis orange meningkat terus. Artinya jika nilai buku naik gitu kan, ada aset yang naik dan pendapatan juga naik. Kita lihat berapa sih kenaikan dari nilai bukunya, ya, dari nilai bukunya. Kita ambil 3 tahun terakhir. Ambil 3 tahun terakhir, ini di 7,31, kemudian ini ambillah 11%, kemudian 20,5%. Kita lihat, oke, gue belum bikin, kita bikin dulu, ini untuk Arna. Oke, Arna. Dulu, kosongin, 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 kosongin. Nah, jadi kita lihat nilai bukunya tadi di sini tuh kemudian 11, ya, 11%, kemudian 20,5. Nah, jadi kenaikan rata-ratanya di 3 tahun terakhir itu 12% atau 13%. Apa namanya? Dilihat dari nilai buku tahun sekarang itu 214 di sini, 214. Ini 214 dikali 12 ditambah 12,9%, 214 ya, ditambah 12,94%, berapa? Di 241,7. Di 241,7. Nah, kita nanti bakal prediksi nilai buku ini dikali PBV-nya gitu. Bandingkan dengan nilai buku kuartal sekarang. Kemudian aset lancar, hutang,
jelas terlihat ya, aset lebih tinggi daripada hutang. Kemudian ini yang menarik, penjualan tuh naik tiap tahun dari 2015 sampai 2021 tidak ada penurunan gitu. Kemudian laba per saham naik 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 signifikan dari 2016 sampai 2021 naik signifikan. Maka kita lihat kalau secara grafik itu juga naik, grafik 5 tahunan naik tuh. Jadi nggak mustahil kalau ini naik harganya. Tuh. Nah ini yang dinamakan fundamental bagus, fundamental nggak pernah bohong gitu. Laporan keuangannya bagus, keuntungannya juga naik, labanya juga naik, ya harganya juga naik, sampai sekarang naik gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi harga bakal balik ke fundamentalnya. Nah makanya sekarang diprediksi masih murahkah hari ini atau sudah mahal. Ini laba ditahan, ya mungkin untuk ekspansi bisa, untuk menaikkan ekuitas bisa, ya tergantung strateginya dari Arna ya. Tapi kita lihat rasio dividen. Nah, dividennya ini agak rasionya agak turun nih, gitu kan. Tapi dividen per sahamnya naik, EPS-nya naik, lembar per saham nih, EPS-nya naik nih. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita pakai parameter ala gue ya. Langsung aja ke rumus Excel, kemudian kita pakai Stockbit. Di sini harga saham Arna berapa? Arna berapa? Di 990. 990. Revenue, net income, PE ratio, kita lihat revenue-nya ya. Dari 2020 sampai 2022 nggak ada yang namanya penurunan, naik terus. Bahkan apa namanya? Jika lihat dari net income itu sangat signifikan naiknya gitu. Kemudian PE ratio, nah ini juga wajar kalau PE ratio-nya udah di atas 10. 13,89 ya PE ratio. Ini naik, kemudian ini naik 13,89. Gak apa-apa, Mas udah di atas 10% PE rasionya, tapi nggak apa-apa. Apakah masih ada kesempatan? Dividen dan EPS, dividen tadi kan kita lihat dividennya agak turun untuk persennya. Tapi di sini dividennya payout rasionya 70%. Wow. Dan dividennya di atas 4%. Mantap. Di atas 4%. Di atas 4, di atas 3%, sorry. Ya. EPS-nya, nah tentu dong kalau ekuitas sudah naik, EPS-nya juga harusnya naik gitu kan. Ini Arna ya, Arna EPS per kuartal jauh. Ini naik terus. Dari 2016 itu EPS 12, naik 2017 16, naik tahun selanjutnya 21, naik tahun selanjutnya 29, naik tahun selanjutnya 44, kemudian di tahun 2021 menjadi 64. Ini hampir 2 kali lipatnya, 0,8. Luar biasa. Naik 5 tahun berturut-turut. Nah, ini patut diapresiasi nih perusahaan yang begini. Langsung kita ke rasio keuangan. ROE, ROA, dan RM. ROE, kita lihat ROE-nya. Return on Equity. Return on Equity-nya, wow, 3759, ROA-nya 2426. 5759, 3759 ya.
24,26. 24,26. 3759. Maka kita cari NPM-nya 22,94. 22,94. Nah, ini dia. Kalau ini kan produksi ya, jadi batas bawahnya NPM-nya itu ekuitas bisa. Nah, di sini laba naik, EPS naik, ekuitas naik. Tapi setelah dilakukan cek cross komparatif, NPM-nya tidak bisa di atas 40%. Ya. Batas bawahnya setelah dilakukan cross komparatif itu di 26%, batas atasnya di 43%. Sedangkan NPM laporan kuartal 1 itu 22,9%. Jadi harusnya minimalnya Arna itu punya NPM di 26. Coba kalau kita pakai yang ROA, itu minimal 16%. Nah, menurut lu ini termasuk ke harusnya sih kalau ROA ya, Arna tuh ROA ya. Batas atasnya tinggi banget nih. Batas atasnya tinggi banget, 46. Termasuk sedang ya, batas bawahnya bisa terlewati 16% karena patokannya kalau saham Arna ini masuk ke return on asset, di mana aset menghasilkan keuntungan ya. Kalau keuangan itu equity. Oke, lanjut. PBV sekarang kita cek. Penasaran pakai PBV sekarang. 5, wow, tinggi juga ya. 5,22%. 5,22. Nah, kalau pakai rumus penyusunan ROE itu 37, maka di sini 3,75. Book value-nya berapa? Value-nya kita lihat book value-nya 189,57. 189,57. Harusnya harga wajarnya itu di 700. Kalau harga sekarang itu di 900. Pernah nggak ke harga 700? Pernah. Itu di bulan September 2021. Tapi ini karena naik terus dan growth, dan laporan keuangannya juga menghasilkan keuntungan, makanya dia naik terus sampai ke 900, bahkan pernah ke 1000. Oke, bisa dibilang jadinya core stock, bukan value lagi, tapi core stock. Nah, kemudian dengan prediksi kita tadi, nilai bukunya di 241 di tahun 2022, gitu. Kalau di tahun 2022 itu nilai bukunya 241, 241. Nah, ini benar tahun 2002 pernah nggak mencapai harga 900? Pernah. Ya ini udah mencapai bahkan harga 1000. Kalau dilihat dari grafik ya, dari tahun 2019 itu penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan. Itu wajar. Wajar. Jadi kalau konsisten 5 tahun ke depan ya bakal mencapai 2000 juga bisa nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Pakai harga wajar PM method EPS 3 tahun. Mana? Coba kita lihat ke valuasi Arna. 3 tahun CAGR-nya menurut perhitungannya kira-kira berapa? Mana nih? Kita lihat Arna 3 tahun EPS-nya harusnya bisa mencapai ke harga 1563. 1563. Nah, kalau sekarang harga 900 ya masih murah. Bahkan kalau kita lihat di analisis para analis Stockbit itu
Empat orang itu, 4 analis itu merekomendasikan buy, kemudian 1 hold, dan targetnya di 1.250. Targetnya ya, analis profit 1.250. Mirip, hampir sama dengan average EPS. Kemudian min PBV. Kita pakai min PBV. Tadi kan 5 nih, 5% ya min PBV-nya. Di sini udah Pak 5%. 5%, kemudian kita pakai min PBV, valuasi min PBV. Nah, untuk berapa tahun? Ini 3 tahun, harusnya di angka 2%. Kalau 6 bulan, iya, di 2%. Harganya di 2%. PBV-nya di 2%. 2%. Menurut harga wajarnya itu 379. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti nggak bisa nih diukur sama min PBV 3 tahun, karena memang secara grafik dan secara laporan itu growth. Nah, kalau gitu kita pakai PE. PE. PE standar deviasi. Coba ya kita pakai standar. Standar deviasi 15. Atas ya. Harusnya sih rekomendasinya bisa dilihat jika menyentuh PE min-nya baru bisa dikatakan bisa buy, bisa beli. Oke, kita udah selesai nih pakai 3 harga, pakai ROE, kemudian PE method, EPS 3 tahun, kemudian pakai harga min PBV. Kesimpulannya, harganya mahal. Harganya mahal kalau sekarang. 800, harga wajar 884, harganya 900. Kira-kira dengan harga segini masih bisa strategi nggak? Bisa. Kita lihat. Jangan patah semangat. Kita lihat di sini. 1 tahun terakhir ambil. Nah, dari 1 tahun terakhir dia pernah naik, kemudian dia pernah turun. Tertinggi naik ke berapa? 800, kemudian turun ke 860, kemudian turun ke 800. Nah, kemudian muncul lagi laporan keuangan, biasanya di Februari atau Januari, laporan keuangan tahun lalu. Bagus laporan keuangannya, naik lagi nih. Masuk lagi kuartal ke-1 2022, muncul laporan bagus, naik lagi. Naik, turun ya wajar. Ini masih nunggu transisi di laporan keuangan kuartal kedua. Strateginya ini saham yang growth, yang bertumbuh, gitu ya. Bertumbuh. Lihat aja grafiknya, lihat. Ini nggak bisa, ini bagus sih perusahaannya harusnya. Tapi memang yang kayak gini yang nggak bisa dikejar, harus dicicil dari sekarang. Punya modal udah langsung beli gitu. Oke. Saham Arna lumayan, dan kalau ini terus-terusan naik, gue sih yakin bisa sampai harga yang 1.500 bisa sampai. Maka kalau harganya 1.500, berapa tuh margin of safety-nya? Margin of safety-nya bisa sampai ini tadi 58%. Oke teman-teman, ya itu
Silakan dianalisis ulang, silakan dicari-cari lagi sentimen-sentimen terhadap ARNA ini. Intinya pesan gue, beli di harga murah, beli di harga di bawah harga wajar ya. Ini tapi dengan kondisi perusahaan yang bagus ini bisa disejajarkan dengan BRI, BCA ya, karena dia kan naik terus, ini mencetak laba terus. Kalau dia masih konsisten sampai 5 tahun ke depan, udah nggak apa namanya, bukan mustahil lagi dia mencapai harga 2.000. Oke, silakan dianalisis lagi. Ini hanya masukan, mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya, insight ya, kemudian jadi nggak jangan jadi patokan, tapi jadi referensi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di share. Sampai jumpa.